Apakah suara saya sudah bisa masuk, Devlin? Oke, baik, sudah terdengar ya. Baik, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang framework Google atau library yang bisa kita gunakan ya untuk membuat atau membangun aplikasi. Bagi yang bisa kuliah sinkron atau ini eh, bisa ikuti link, kemudian jika tidak nanti bisa melihat recordingnya yang akan saya upload di YouTube, kemudian kita ambil di bagian dokumentasi materi yang ada di blog. Oke, yang pertama saya akan share screen untuk materinya. Jadi materinya ini kalau kita bisa lihat, Anda bisa buka ini di bagian mungkin saya tunjukkan dulu fajarbaskoro.blogspot.com, kemudian kita masuk di PPKK, kemudian kita klik yang bagian akhir atau yang di materi 30. Ini ada framework Google ya. Nah, silahkan framework Google ini diklik ya. Kemudian untuk absennya itu adalah ada di bagian bawah ini. Ini ya absennya. Anda bisa absen di sini. Kemudian bisa di scan supaya bisa masuk. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang framework Google sendiri itu apa sih sebenarnya. Di Google itu adalah banyak sekali aplikasi ya. Google itu ada yang namanya Google Workspace, kemudian ada yang disebut dengan GCP atau Google Cloud Platform. Jadi kenapa ini penting? Karena keseharian kita itu mesti berhubungan dengan Google. Email mungkin disimpan di Google ya. Kemudian kita punya Android di Google ya. File mungkin disimpan di Drive ya. Kemudian katakanlah aplikasi ya, berapa mungkin ada Google Sheet, Google Slide ya, ada juga Google Doc, itu semuanya ada di Google ya. Nah, berarti adalah framework Google ini adalah kode atau library atau juga rangkaian apa istilahnya eh, daftar sintak ya yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi. Nah, biasanya itu adalah disebut juga dengan Google Apps Script. Ya, ini adalah kodenya atau bahasanya ya atau library-nya yang kita bisa akses apa saja ya, semua yang ada di dalam Google Workspace. Nah, Google Workspace itu apa aja? Nah, kalau kita buka di sini ya, mungkin kita bisa lihat ini ada kotaknya 9 ya. Kotak 9 ini kalau ini kita buka, nah ini adalah kita bisa mengendalikan mulai akun, kemudian email, news, chat, ya, kontak, drive, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat kustomisasinya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk membuatnya kita gunakan yang namanya adalah Google Apps Script. Google Apps Script yaitu adalah platform pengembangan aplikasi cepat ya yang mempercepat dan mempermudah pembuatan aplikasi bisnis yang terintegrasi dengan Google Workspace. Jadi bahasa ini itu adalah bisa untuk membuat web, kemudian Android, kemudian juga bisa membuat custom aplikasi-aplikasi yang ada di Google.
kita atau Anda dapat menulis kode, ya bentuknya Google Apps Script itu adalah JavaScript ya. Jadi kalau Anda sudah tahu JavaScript, nah ini adalah dasarnya. Yang memiliki akses ke library bawaan untuk aplikasi favorit Google Workspace seperti Gmail, Kalender, Drive, dan lain-lain. Jadi contohnya misalnya orang mau register ke dalam acara event kita, atau mungkin seminar atau kelas kita. Kemudian eh, dia register, maka ini kita bisa otomatisasi Gmail-nya langsung akan menjawab misalnya bukti registrasi, atau bisa juga untuk generate atau membuat sertifikatnya. Begitu juga kalender maupun juga Drive. Jadi itu kita bisa otomatisasi. Nah, kelebihan Google Framework ini adalah kalau di framework-framework yang lain itu eh, biasanya harus kita install atau kita susun. Nah, di sini adalah tidak ada yang perlu diinstal. Semuanya online sehingga bisa kita akses secara publish. Kemudian ya di dalam Google itu disediakan editor kode yang langsung bisa diakses melalui browser. Berikutnya nanti adalah framework Google ini kita sebut aja adalah aplikasi Google Apps Script ya. Nah, kemudian contoh atau bentuknya semacam ini ya. Ini contoh bentuknya ya. Ini adalah scriptnya. Kemudian dia bisa akses ya workspace-nya. Itu ini adalah lambangnya Google Form. Masuk ke Google Sheet. Kemudian jawabnya lewat email. Kemudian contoh yang lain nanti saya akan sajikan. Kemudian berikutnya adalah sifatnya dia bisa bersifat serbaguna, yaitu kita bisa menambahkan menu custom, bisa menambahkan dialog, kemudian sidebar ke dalam Google Dokumen, spreadsheet maupun juga formulir. Kemudian yang kedua, dia bisa mengcustom dan membuat makro di Google Spreadsheet. Nah, yang berhubungan dengan kita aplikasi terutamanya ini adalah mempublikasikan aplikasi web, baik secara mandiri maupun di embedded atau di smart ya. Kalau di sini dikatakan embedded itu adalah sematan di Google Site. Kemudian berikutnya itu adalah bisa berinteraksi dengan layanan Google lain, termasuk AdSense, Analytics, Kalender, Drive, Gmail, dan Map. Kemudian bisa juga buat add-on dan mempublikasikan ke Google Workspace Marketplace. Jadi maksudnya adalah kita bisa buat aplikasi mini ya sebagai add-on, kemudian kita pasarkan di Google Workspace Marketplace. Ini semacam Play Store-nya, tapi yang kita gunakan di Google Chrome. Biasanya adalah untuk otomasi keperluan bisnis atau perkantoran. Kemudian beberapa link ini adalah topik-topik atau contoh aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Kemudian berikutnya saya akan nyontohkan ini contohnya ya sebelum kita buka aplikasi. eh saya ada aplikasi ini ya, istilahnya itsdigitalskill.net. Ini digunakan untuk eh, memantau training digital yang diselenggarakan oleh UNICEF. Kemudian aktivitas dari tugas atau latihan itu ditaruh atau dikumpulkan melalui form penugasan ya. Misalnya bentuknya gini. Nah, ini kita
gunakan Google Form ya, ada sebagai input nama sekolah, kemudian ketua kelompok, kemudian link tugas dan sebagainya. Kemudian berikutnya ya dari sini itu kita gunakan yaitu adalah untuk database-nya ya. Nah, database-nya itu adalah kita gunakan contohnya di sini saya gunakan adalah dari database eh, dengan menggunakan Google Sheet ya, dengan menggunakan Google Sheet. Nah, kemudian berikutnya misalnya ini ya, ini untuk digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini datanya ada fieldnya, ada timestamp, nama sekolah, nama ketua kelompok, nama anggota, dan sebagainya. Kemudian berikutnya untuk menyimpan file, saya gunakan yaitu adalah Drive. Drive ini ada filenya, ya. Ada filenya, kemudian berikutnya yang lain-lain. Kemudian berikutnya, ya. Nah, saya bisa menambahkan editing untuk Google Form itu eh, di sini kita tambahkan form respond edit ya. Itu kita tambahkan menu baru. Kalau Anda buka Google Sheet, sorry ini di layar eh, share screen-nya sudah tampil Google Sheet atau belum? Belum. Halo? Yang di layar tampil apa? Ah, Alamat alamat blog atau form, eh, Mbak. ah? Formnya. Google Form. Yang kelihatan Oh, Google Form. oh, Google Form. Ya, Google Sheet-nya belum kelihatan. belum. Oke, Belum saya kelihatan juga saja tabnya. tab-nya. Oke, sebentar saya balik ke sini. Bentar. Kalau ini kelihatan ya, hasil inputan yang Google Form tadi kelihatan. Sudah. Iya udah, Pak. Oke ya, baik. Nah, jadi Google Form-nya tadi jadikan input. Kemudian ini kalau kita klik, saya jadikan Google Sheet-nya itu untuk isian dari tabel atau datanya ya. Kemudian untuk menyimpan file itu saya gunakan istilahnya Drive. Nah, kemudian saya nuliskan di sini di bagian extension ini, saya tuliskan di sini ada bagian upscript ya. Nah, upscript ini nanti saya nambahkan menu yang dimana kita bisa melakukan edit form. Jadi kalau di biasanya itu adalah di aplikasi itu ada edit form atau edit input, maka saya nambahkan di sini menu form yang isinya adalah untuk mendefinisikan link dari edit form. Ini nanti ya linknya. Nah, kemudian berikutnya ya, ini untuk datanya, kemudian inputnya ini ya, inputnya form, datanya taruh sini. Nah, kemudian berikutnya eh, untuk outputnya saya bentuk dalam bentuk web post ini ya, produk. Oke. Oke, kelihatan yang di layar itu halaman tulisannya produk digital siswa kelihatan? Udah, Pak. Ya, jadi data tadi kemudian saya tampilkan dalam bentuk dashboard. Dashboardnya seperti ini, kemudian misalnya saya pilih yang bagian konten, misalnya. Oke, sehingga di sini terhubung ini ada foto, kemudian ada informasi, kemudian ada link. Link itu bisa akses ke drive mereka ataupun juga bisa ke aplikasi-aplikasi yang lain. Ini kita bisa lihat ya. Nah,
Kalau ini saya buka, saya bisa ngelink ke aplikasi yang lain. Ini kebetulan mungkin foto ya, dia bisa ngelink ke sini. Jadi kita bisa buat dengan framework ini semua yang ada di bagian punyanya apa istilahnya di Google itu bisa kita otomasi dengan menggunakan yaitu adalah Google Apps Script ini atau biasa saya sebut dengan framework Google. Jadi ini eh, input untuk pertanyaan ya formnya. Ini untuk nyimpan data sama folder. Kemudian untuk outputnya saya tulis ke dalam Locker Studio ya, Locker Studio untuk dashboardnya. Untuk integrasi semuanya, kemudian kita buat aplikasi yang atau kita buat webnya. Contohnya webnya kita taruh dengan menggunakan yaitu adalah Google Site. Nah, ini pendekatan Google Apps Script itu kalau sekarang itu banyak istilah, ada yang disebut dengan apa no code atau juga bisa juga disebut dengan low code ya. Nah, itu contohnya. Oke, kita back ke sini ke materi lagi. Jadi dengan menggunakan framework ini kita bisa satu ya menambahkan atau mengkustomisasi dari Google Form. Kemudian yang kedua bisa menyimpan data, kemudian balik lagi bisa mengedit form, kemudian kita bisa handle untuk layoutnya. Baik itu layoutnya mau kita tampilkan di dalam bentuk data studio, email, ataupun juga misalnya adalah bukti transaksi dalam bentuk PDF. Sehingga ini kita bisa lakukan ya, baik itu menu custom, bisa aplikasi web, bisa juga layanan Google yang lain. Oke, kemudian untuk list atau daftarnya, kita bisa klik di bagian sini contoh-contoh aplikasinya. Ya, ini Google Apps Script List. Ini ada resource, kemudian ada development, ada library modul, kemudian ada chatbot. Ya, kita bisa membuat chatbot, testing, logging, ya, dan beberapa resource yang lain. Kemudian ini adalah link-linknya ya sampai ke ini Google Workspace, kemudian application script samples. Ya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa mulai dari contoh tadi maupun otomasi yang lain. Kemudian berikutnya di bagian apa tadi ya? Oh ini ya, bagian yang kedua. Kalau ini adalah contoh-contoh ya, ya Google Apps Script, Awesome List ya. Kemudian yang kedua, yang ini adalah Lab0 ORG Google Apps Script, ini adalah topik ya, kan. Nah, ini semacam trainingnya untuk melakukan atau cara mengaktifkan atau menggunakan. Nah, cuma mungkin itu tadi kayaknya berbayar ya. Ini fontnya saya kekecilan, tapi Anda bisa lihat ini di bagian subjek guide York AC UK ini. Nah, ini adalah sarana atau link untuk belajar ya. Coding practical guide, kemudian introduction, kemudian ini adalah Google Apps Script. Google Apps Script yaitu adalah bahasa yang berbasiskan JavaScript yang digunakan untuk extend dan manipulasi Google Apps seperti Drive, Sheet, Doc, email, dan lain sebagainya.
Oke, baik itu sebagai pembuka dan link-linknya bisa dilihat. Nah, kemudian portingnya itu adalah dari aplikasi itu satu bisa customisasi dari aplikasi Google sendiri yang macamnya banyak yang disebut dengan Google Workspace. Yang kedua bisa membuat aplikasi web. Yang ketiga kita bisa juga membuat dalam bentuk aplikasi Android. Nah, kalau aplikasi Android kita bisa membuatnya adalah kita tambahkan nanti kita bisa menggunakan yang namanya adalah Appsheet ya. Ini Appsheet. Nah, ini adalah Google Appsheet Build App with no code. Nah, ini adalah contohnya Appsheet. Baik itu sebagai pembuka kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau memang Pak ada yang mau ditanyakan dari pembuka diskusi kita tentang bagaimana menggunakan Google Apps Script atau istilahnya frameworknya Google untuk membangun atau membuat aplikasi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, sebagai latihan itu adalah ya kita buat atau buatlah sebuah form registrasi ya. Form registrasi itu isinya katakanlah misalnya form untuk pendaftaran siswa misalnya. Ada nomor, nama, kemudian setelah itu alamat, misalnya kayak gitu ya. Kemudian no katakanlah NIK, NIK, nomor telepon, nah, kayak gitu. Kemudian berikutnya ya dari form eh, itu kemudian buatlah ya daftar atau list dari pendaftar yang dimana list pendaftarnya itu isinya adalah foto-foto dari pendaftar. Kemudian foto-foto pendaftar kemudian dilengkapi mungkin istilahnya adalah portofolio atau hasil karya atau link yang bisa dipakai. Nah, contoh itu adalah di sini ya. Misalnya ITS, saya eh, lihatkan lagi. Nah, itu adalah ini contohnya ini ya, halamannya. Ini halamannya. Jadi dari list tadi misalnya ya, kita gunakan ya sebuah halaman, kemudian ditaruh atau dibuat dari Google Form tadi, kemudian fotonya ditampilkan. Bisa di sini ya, bisa tampilkan di sini, atau bisa dalam bentuk misalnya trackable. Ini kalau ini ditampilkan misalnya data siswa atau data portfolio, kemudian ini kita bisa klik link gitu, nah, dia nanti akan menuju aktivasi link dari eh, YouTube-nya atau media pelatihan atau media pembelajaran. Nah, jadi coba Anda dari link-link tadi atau link dari data-data tadi ya, bahan-bahan tadi, Anda buat sebuah aplikasi sederhana di mana inputnya menggunakan Google Form, kemudian untuk registrasi siswa, kemudian berikutnya ditampilkan list pendaftar beserta foto. Kalau mau mengembangkan lagi bisa sampai ke cetak PDF dari data siswanya. Baik, itu kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Oke, baik kalau tidak ada ya, eh,
silahkan yang link di materi itu yang baik itu bersama apa istilahnya Google Apps Script atau Google Apps List atau Google Apps misalnya template itu dibuka atau dipelajari linknya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi ya setelah misalnya nyoba latihan yang awal. Jadi latihan pertama adalah kita gunakan untuk input pendaftaran siswa sampai menampilkan foto sama hasil cetakannya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan untuk materi hari ini itu saya cukupkan sekian. Kemudian video ini akan saya embedkan jadi bagi yang tidak bisa kuliah hari ini bisa mengikuti asinkronus. Demikian saya akhiri untuk materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama.